Gemindo Nazaret yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam acara Embun Pagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apapun hidup dan keadaan yang kita alami saat ini, mari kita selalu mengucap syukur. Penatua Adolf Malalantang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari om, tante, dan kakak-kakak sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang penuh sukacita kami datang mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Terus bimbing kami lewat firman yang akan kami dengar, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, di saat kita mau melangkah akan kehidupan kita untuk menapaki akan perjalanan hidup kita di hari ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini yang diambil di dalam kitab kudus 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pagi hari ini adalah mensyukuri kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, ada seorang laki-laki atau ada seorang yang kaya. Ketika dia memandang keluar dari jendela rumahnya, dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang mengambil sesuatu dari tong sampah. Dan laki-laki ini berkata, syukur saya tidak miskin. Kemudian ada juga orang miskin memandang sekeliling dan dia melihat seorang pengemis. Dan dia berkata, syukur walaupun saya miskin tapi tidak menjadi pengemis. Lalu kemudian seorang pengemis lagi memandang ke depan dan melihat sebuah ambulans yang membawa orang sakit. Kemudian ia berkata, syukur saya tidak sakit. Dan kemudian lagi orang sakit di rumah sakit, dia melihat troli yang membawa mayat ke kamar mayat. Ia kemudian berkata, syukur saya masih hidup. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hanya orang yang sudah mati yang tidak dapat mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam kehidupan kita, menjadi apapun kita, menjadi pekerja kecil, menjadi pekerja yang besar, atau menjadi pesuruh, atau mau menjadi direktur, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Ada juga satu cerita yang sebelum saya mengakhiri sebagai motivasi kita. Ada satu orang anak atau seorang pemuda yang saat itu dia merasa bahwa dia itu sudah terpuruk. Tidak ada lagi orang yang akan melihat keberadaan hidupnya. Kemudian dia berjalan mencari sesuatu untuk hidupnya. Dia bertemu dengan seseorang, lalu seorang anak ini bisa bangkit dari keterpurukannya. Kemudian dia melihat orang yang sempat membuat dia terpuruk, lalu apa yang terjadi dengan orang yang membuat dia terpuruk? Hidupnya seakan-akan tidak punya harapan. Kemudian anak ini pemuda ini berkata, aku bersyukur sebab ketika dia membuat aku terpuruk, aku tidak seburuk dia sekarang.
aku bisa mempunyai harapan baru, dan aku bisa bangkit. Oleh karena itu, saya bersyukur karena Dia membuat saya terpuruk, maka saya menjadi bangkit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana bacaan kita di pagi hari ini yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur apapun yang kita miliki, apapun yang menjadi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu.